Tsunami Anies mengguncang istana mulai tak terbendung. Menjadi wajar masa mengeluhkan Anies di beberapa kota yang didatangi, itu penuh histeria. Ribuan orang seolah digerakkan oleh kemauan yang sama, ibarat kemunculan tsunami yang mustahil bisa dibendung. Tulis Adi Amar pada kolom banews.com. Adi Amar dalam tulisan lengkapnya menyatakan, panggung Anies Baswedan tidak sebatas DKI Jakarta lagi, tapi sebisa kaki menapak bumi Nusantara, itu setelah Anies tak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, tepatnya sejak 16 Oktober 2022. Kemanapun kaki Anies melangkah, panggung besar disiapkan berharap akan kedatangannya. Semua merasa bahwa daerahnya yang pantas lebih dulu disinggahi Anies, ketimbang daerah lain. Ada kerinduan seperti merasa tak cukup melihat Anies di televisi, dan sambung pemberitaan media sosial lainnya. Butuh interaksi bisa berdekatan dan menyentuh Anies. Jika itu kesampaian sungguh kebahagiaan luar biasa, sulit bisa digambarkan. Datang berbondong dengan kesungguhan, ibarat seseorang yang berharap bertemu idaman hati. Datang karena keinginan tulus semata, tidak perlu embel-embel, ada sesuatu yang diharapkan, kaos dan amplop dengan nominal tak seberapa, sebagaimana kebiasaan pejabat, jika punya hajat lalu mendekati rakyat. Menyambut kehadiran Anies pastilah digerakkan oleh semangat bersama, keinginan munculnya pemimpin baru. Pemimpin tidak serupa sebelumnya, yang cuma pandai tebar janji dan pansos. Anies menjelma sebagai antitesa dari pemimpin saat ini. Hadirnya pemimpin yang memahami kesulitan yang dihadapi, itu yang diharapkan rakyat. Harapan itu jatuh pada Anies Baswedan, yang sudah terbukti sukses membangun Jakarta, dan yang mampu membahagiakan warganya. Anies jadi harapan pemimpin perubahan itu, perubahan menuju lebih baik. Menjadi wajar masa mengeluhkan Anies di beberapa kota yang didatangi, itu penuh histeria. Ribuan orang seolah digerakkan oleh kemauan yang sama, ibarat kemunculan tsunami yang mustahil bisa dibendung. Anies terbilang politisi yang punya kemampuan menghipnotis massa real berbondong mengitarinya. Soal ini sulit bisa dijelaskan, dalam beberapa tulisan penulis soal itu jejaknya bisa dilihat. Jika lalu elektabilitas Anies melampaui pesaing, yang digadang-gadang bakal sebagai calon presiden, capres, itu hal wajar. Lebih lagi setelah Anies dicalonkan resmi sebagai capres Partai Nasdem, maka elektabilitasnya makin menguat. Sebelumnya pada hasil rilis berbagai lembaga survei, Anies lebih ditempatkan, bahkan hampir selalu di urutan 3, di bawah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Kunjungan Anies ke kota Medan, Sumatera Utara, 4 hingga 5 November 2022, bagai cek ombak melihat kekuatan real Anies. Puluhan ribu massa menyemut mengelulukan Anies Presiden. Anies Presiden. Teriakan yang tak mungkin bisa disumpal tuk dihentikan. Di negeri dengan pilihan sistem demokrasi, semua itu dimungkinkan. Kunjungan berikutnya, yang dipilih untuk dikunjungi, adalah kota Solo, 15 November 2022. Datang memenuhi undangan Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kunjungan ke Solo disempatkan Anies, Kulo Nuwun, pada wali kota Gibran Raka Buming Raka, yang putra sulung Presiden Joko Widodo, itu, digoreng, jadi berita menghebohkan. Padahal pertemuan biasa saja. Adalah politisi PDIP, Said Abdullah, yang seperti dapat giliran mesti mencak-mencak aneh. Memprotes adanya silaturahim itu. Katanya, Anies akan mengambil untung dari pertemuan itu. Tambahnya, Anies bertemu Gibran itu agar lebih dikenal. Menggelikan. Meski tersirat, Said seolah menjawar Gibran, agar garis politiknya linier dengan PDIP. Itu artinya, menjauh dari Anies. Tapi balasan Gibran justru menohok, yang justru memuji Anies sebagai kepala daerah yang sukses. Disebut pula, bahwa Anies itu role model buatnya. Di Solo Anies juga menyempatkan menemui dalang kondang Ki Anom Suroto, pertemuan akrab antar keduanya. Meski bertemu baru sekali dengan Ki Anom, tapi Anies sudah jauh hari dikenal sebagai pecinta wayang kulit, dan kesenian Nusantara lainnya. Anies bergaul akrab dengan banyak dalang, di antaranya dalang Kesohor, almarhum Ki Manteb Sudarsono. Pergaulan Anies dengan banyak pihak, dan macam profesi, itu sudah rintisan sejak lama. Bukan kagetan mengenalkan diri saat punya gawe sebagai capres.
Sebuah tulisan pemerhati budaya, patut diapresiasi, Ayu Nitira Harjo, Anies, Wayang, dan Pelestarian Budaya Nusantara, KBA News, 17 November 2022, mampu menampilkan sosok Anies itu. Menjadikan Anies nyaman tanpa beban saat jumpa siapa saja, termasuk dengan Ki Anom Suroto, berbicara dalam bingkai kesenian dan kebudayaan. Keesokan harinya, 16 hingga 17 November 2022, Anies lanjut ke Yogyakarta menemui relawan dan simpatisan. Seperti sebelumnya, Anies disambut ribuan massa. Dan, menghadiri deklarasi Forum Kabah Membangun, yang dimotori politisi senior P3, Habil Marati dan kawan-kawan. Setelah itu kunjungan Anies ke Tasikmalaya dan Ciamis, dua kota di Jawa Barat, 19 hingga 20 November 2022, sambutan massa mengelulukan bak pahlawan pulang dari laga perang dengan kemenangan besar. Padahal itu diniatkan kunjungan silaturahim semata ke beberapa pondok pesantren. Bisa disebut silaturahim tertunda, dan yang baru bisa dilakukan Anies selepas purna tugas. Hari ini, 24 November 2022, kabarnya Anies ke Kota Palu, Sulawesi Tengah, untuk menghadiri Munas 11 Kahmi. Direncanakan Anies akan memberi orasi kebangsaan. Setelah itu entah kota mana lagi di Nusantara ini yang akan didatanginya, itu bisa diserupakan panggung besar disiapkan untuknya. Panggung luas tanpa sekat batas teritorial sebuah daerah. Sungguh mengasyikkan, kita akan terus disuguhi pemandangan tidak biasa, histeria massa mengelulukan bak pertunjukan teatrikal. Setiap daerah seolah menampilkan gaya penyambutan tersendiri. Namun tidak semua massa, yang larut dalam keriangan penyambutan, itu bisa menjabat tangan Anies sesukanya. Menyentuh tangannya pun, sepertinya belum tentu hasrat hati bisa kesampaian. Namun, berkumpulnya massa itu lebih pada sebuah isyarat pembuktian, mereka ingin masuk dalam bagian membersamai Anies menuju perubahan yang diharapkan. Tulis Adi Amar di kolom kuanews.com tanggal 24 November 2022. Bukan hanya itu, tsunami Anies juga telah menembus dan menggetarkan istana. Salah satu pihak yang menyoroti hal ini adalah pengamat politik kenamaan Rocky Gerung. Rocky menilai perbincangan perpanjangan masa jabatan sebenarnya sudah mengalami penurunan. Itu sebetulnya soal perpanjangan itu sudah surut, makanya kita lihat musyawarah relawan Jokowi, itu semakin dikit, ujar Rocky melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official yang juga bersama Hersubeno Arif dari Forum News Network, FNN, dikutip Minggu, 26 November 2022. Ini kalau kita nguping dari sana sini kelihatannya memang serius nih Bung Rocky soal 3 periode, perpanjangan masa jabatan. Ya, itu sebetulnya soal perpanjangan itu udah mulai surut. Karena itu terakhir kita lihat musra itu udah ya makin sedikit. Atas dasar itu, Rocky melihat acara besar-besaran di Gelora Bung Karno, GBK, tersebut muncul karena ada faktor lain sehingga Jokowi harus turun tangan. Menurut Rocky, pertemuan yang dihadiri Jokowi tersebut adalah respons atas makin kuatnya suara perlawanan dari kubu oposisi yang dibawa oleh sosok Anies Baswedan. Tetapi begitu Anies beredar ke seluruh Indonesia, cemas lagi istana. Jadi ini reaksi terhadap belusukan Anies yang diterima gegap gempita, tambah Rocky. Tapi begitu Anies beredar ke seluruh Indonesia, nah itu cemas lagi istana kan. Jadi sebetulnya ini reaksi terhadap belusukan Anies yang diterima dengan gegap gempita tuh. Anies baru masuk 3 provinsi udah gegap gempita. Menurut Rocky, istana mulai sadar betapa berbahayanya Anies bagi kelangsungan kekuasaan mereka, padahal Anies baru memulai kunjungannya setelah menuntaskan tugas menjadi Gubernur DKI Jakarta. Faktor relawan Anies yang bahkan datang dari kader-kader partai penguasa juga dinilai Rocky sebagai modal berharga Anies dalam kontestasi Pilpres 2024. Bagi istana dia bisa hitung yang disebut efek berantai ini. Kalau sudah separuh Indonesia itu diasuh relawan Anies ya sudah pemilu selesai sebetulnya, ini euforia susah dipahami, ujar Rocky. Dan bagi istana dia bisa hitung yang disebut contagious effect ini, efek berantai ini, akan sudah separuh Indonesia itu diasuh oleh relawan Anies, ya udah pemilu udah selesai sebetulnya kan. Karena ini euforia susah untuk dipahami.
Rocky bahkan berujar dengan kekuatan relawan Anies yang terus tumbuh, calon-calon yang Jokowi punya untuk memastikan kekuasaannya masih terus berlanjut akan mengalami kesulitan sendiri menghadapi ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Orang menganggap ya mau siapa ke calon Jokowi udah, pokoknya Anies nggak ada lawannya tuh. Dan itu yang akan ditularkan oleh yang disebut voluntarisme politik ini, kesukarelaan politik. Sementara di sisi Pak Jokowi, kesukarelaan itu membutuhkan dana, membutuhkan uang, membutuhkan panitia, membutuhkan poster. Kan itu tertinggal dong. Anies itu tanpa poster di kemana-mana aja udah orang ikut kan. Jadi itu soalnya tuh. Nah karena itu akan dicari cara supaya Anies dihambat terus. Misalnya ditakut-takutin, wah Anies itu kalau ikut perintah undang-undang dasar asli, dia bukan Indonesia asli, udah mulai begitu tuh. Kalau kita bertanya siapa yang orang Indonesia asli, dari 10.000 tahun lalu kita udah bercampur seluruh dunia tuh. Jadi hal itu nanti akan dicari aja semua hal untuk menjebakkan Anies tuh. Tetapi semakin dijebakkan, udah nggak, ini point of no return sebetulnya. Udah terlambat untuk menghambat Anies karena dia udah masuk di dalam wilayah populisme, dan itu artinya dia akan dilindungi oleh rakyat. Sementara Pak Jokowi mulai cemas bahwa yang kan kalau Pak Jokowi bilang oke, Ganjar bagus juga, tetapi Ganjar elektabilitasnya nggak naik-naik, sementara Anies merangkak naik kan. Jadi Pak Jokowi mulai khawatir, jangan-jangan Ganjar kalah kalau head-to-head dengan Anies. Prabowo sama juga, Pak Prabowo bagus dia mencalonkan diri terus. Tapi kalau kita lihat selama 3 tahun, 3 periode berturut-turut nggak pernah lewatin 30%. Artinya udah maksimal di situ. Sementara Anies justru merangkak perlahan tuh, creeping votingnya itu, voting poinnya itu naik terus kan, merangkak terus. Dan itu yang saya kira udah diukur oleh One Team Press misalnya, udah sewa analis dari luar, dan analis bilang iya itu Anies itu tumbuh secara eksponensial, itu bertumbuh secara deret ukur 2, 4, 16, 25, 6 segala macam. Sementara Ganjar ya naik tapi begitu-begitu aja. Artinya terhadap Anies, Ganjar itu turun walaupun ditaruh nomornya, tapi kita tahu permainan statistik yang disewa oleh oligarki kan. Jadi kecemasan itu membuat relawan akhirnya melapor kira-kira pada kakak pembina, ini bahaya nih, karena itu mesti dihentikan. Nah itu yang inline dengan HIPMI kemarin tuh. Ini satu paket semua tuh. Jadi kecemasan terhadap Anies itu yang akan membuat istana itu lakukan rekonsolidasi tuh. Nah itu sebetulnya dasarnya tuh. Kan nggak ada keterangan lain yang boleh kita bisa analisis. Coba aja Anies diam, nggak ada tuh relawan ngumpul lagi kan. Jadi ini betul-betul zero sum game jadinya tuh. Anies naik, relawan turun, maka terjadi komplikasi baru tuh. Dilansir dari Sultra, Fajar Co. ID 28 November 2022 dan kanal YouTube Rocky Gerung Official bersama Hersubeno Arif dari Forum News Network, FNN, 25 November 2022.